Halo semuanya, thank you banget untuk yang sudah berpartisipasi untuk ngejawab pertanyaan aku yang di Instagram kemarin. Dan aku baru sempet untuk bikin videonya sekarang karena aku lagi family trip, tapi aku tetap ngeluangin dan tepatin janji aku. Jadi pertanyaan itu adalah bagaimana cara meningkatkan omset uh, tanpa bergantung 100% sama marketing effort. Nah, kenapa aku tanya pertanyaan seperti ini? Karena menurut aku ini penting banget untuk orang-orang tahu. Karena kebanyakan ketika aku buka polling, 70-80% mereka menjawabnya itu kayak naikin kualitas customer service, terus naikin QC, terus word of mouth, terus ngomong tentang pokoknya apapun yang masih fokusnya itu dalam kotak itu aja. Dan which is dulu tuh aku juga seperti itu, aku fokusnya itu adalah hal-hal yang kalian sebutin tadi, uh, naikin kualitas produk, naikin servisnya produk, terus juga quality control, word of mouth. Tapi kan itu semua kan masih fokusnya terhadap produk yang ada dan diperbaiki. Tapi aku udah pernah coba dan itu tuh nggak membuahkan hasil yang sampai gimana banget. Kenapa? Karena sebelum kita bangun bisnis bukannya kita udah harus bikin produk yang udah mentok banget nih kualitasnya menurut kita ya. Terus sebelum kita buka bisnis juga bukannya kita memang mesti ada QC, mesti customer service-nya mesti bagus. Kenapa harus bilang meningkatkan? Apakah sekarang itu kurang? Kalau kurang kenapa nggak dijalanin? Kenapa itu menjadi strategi bisnis kamu untuk menaikkan omset? Padahal menurut aku itu nggak semestinya jadi strategi bisnis, itu adalah keharusan bagi para pengusaha untuk ya memang kualitas produknya harus bagus, servisnya harus bagus, customer service-nya harus bagus, QC-nya harus bagus. Jadi dan aku nggak salahin siapa-siapa ya, karena aku juga berpikir seperti itu. Jadi aku tuh cuma mikirnya oke, kalau omsetnya drop atau nggak omsetnya nggak kemana-mana, kayaknya aku mesti genjot KOL lebih banyak lagi nih, aku mesti bakar dulu duit lebih banyak lagi. Mungkin iklan aku duitnya kurang jor-joran gitu loh. Terus aku juga mikirnya tuh masih di dalam satu kotak yang sama. Aku nggak bilang salah, tapi aku pengen ngajak teman-teman sekalian itu untuk eksplorasi cara lain gitu loh. Kalau memang kita fokus dengan cara yang sama yang udah kita lakukan tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu kan agak sulit ya. Tapi gimana kalau ada cara lain dengan hasil yang berbeda gitu? Apakah kita bisa explore? Jadi di Harvard ini aku tuh belajar satu tema yang namanya opportunity analysis. Jadi kita bisa menganalisa bisnis kita yang sekarang, ada gak sih peluang di peluang lain di dalam bisnis kita yang bisa kita eksplorasi. Nah, memang 20% dari jawaban teman-teman yang di Instagram ini sesuai. Nah, kali ini nih aku pengen bahas nih yang sesuai ini seperti apa dari frameworknya. Oke, sebentar aku buka dulu ya. Jadi mungkin ini itu udah pernah dapat pembelajarannya di kelas bisnis, aku nggak tahu karena aku bukan anak bisnis. Aku dulu kuliahnya itu kuliah komunikasi. Jadi bagi aku dengan mengetahui hal ini itu menjawab banget nih sama aktivitas-aktivitas apa yang aku lakukan sebelumnya yang working, tapi aku tidak pernah menganalisa, oh ternyata ini toh yang aku lakukan, strategi ini toh gitu loh. Jadi sekarang itu lebih kayak tercerahkan gitu. Oh ternyata banyak banget strategi yang bisa kita lakukan. Kita bisa menganalisa bisnis kita, peluang kita, sehingga kita bisa menaikkan omset perusahaan. Jadi ini kita namanya business model evaluation. Sebenarnya grafiknya itu seperti ini, cuman ntar aku akan share aja di Instagram, kalian screenshot atau gimana, ntar aku pikirin caranya. Jadi ada 4 cara untuk meningkatkan omset perusahaan. Salah satu cara yang paling sering dilakukan oleh pengusaha, yang which aku juga lakuin paling sering, yang kata profesor aku adalah cara paling malesnya pengusaha, yaitu adalah enhance current position. Enhance current position adalah mempertegas posisi yang sekarang ada. Jadi contohnya kalau kamu yang kayak itu adalah jawaban-jawaban yang memang teman-teman sudah jawab ya, kayak jadi kita menggunakan produk yang sama dan melayani market yang sama. Itu berarti artinya apa? Memperbaiki produk, menambah fitur produk, memperbaiki sales, menambah channel untuk sales, menambah kapabilitas untuk
mengeksekusi strategi yang sudah ada. Menambah kapabilitas seperti apa? Kayak menambah uangnya, terus menambah orangnya, ya itu semua. Tapi itu yang aku lakukan juga, dan menurut aku itu adalah hal yang paling males. Dan ya memang karena itu hal yang cuman kita tahu kayak gitu loh. Jadi jawaban teman-teman 80% dari teman-teman Instagram jawabnya seperti itu. Ya nambah kualitas, memperbaiki produk, terus memperbaiki sales, menambah orang sales, menambah channel. Tapi itu semua tuh cara yang udah sering dilakukan untuk mengambil market yang sama dan produk yang sama. Jadi kita ngomongkan sekarang adalah produk sama, market sama, produk beda, market beda, produk sama, market beda. Pokoknya framework 4 itu tuh salah satunya itu adalah kita bahas tentang produk sama dan market sama. Itu yang kita lakukan. Kedua yang bisa kita lakukan adalah membuat produk yang baru untuk menyajikan kepada market yang sudah ada. Jadi itu jadi sebelum kita melakukan itu, kita mesti tahu market kita tuh siapa sih, sebenarnya customer kita tuh siapa sih. Jadi kadang-kadang tuh kalau aku tanya pengusaha ya, aku tanya, kamu punya customer itu range-nya berapa sampai berapa usianya, cewek atau cowok? Yang paling lucu adalah mereka bilang, agak bingung ya, karena customer aku semuanya cewek cowok dari usia 18 tahun sampai 80 tahun. Ya itu artinya kamu nggak tahu market kamu siapa. Walaupun produk kamu tuh bisa dibeli dari segala usia dan segala gender, pokoknya semua kalangan, tapi karena harus punya data, sebenarnya yang datang atau yang beli itu kebanyakan usia berapa, cewek atau cowok, terus apa yang mereka pikirkan tentang produk kalian. Jadi bener-bener harus tahu banget market kalian siapa. Ketika kalian tahu market kalian siapa, baru kalian bisa menambahkan produk yang memang sesuai dengan market yang sudah ada. Contoh simpelnya adalah kayak produknya Mirael. Produknya Mirael itu kita tahu tuh data market kita tuh orang usia berapa, dan kita juga tahu kebanyakan yang beli kita tuh target marketnya range usia berapa, dan daya belinya berapa. Sama kita juga tahu lokasi mereka di mana. Jadi banyak banget insight yang kita tahu, dan dari sana kita tuh baru bisa bikin tambahan-tambahan produk yang memang menjawab. Kayak contohnya Mirael, kebanyakan purchasing behavior-nya itu orang-orang yang bisa purchase antara 50.000 sampai 100.000. Jadi aku bisa mengintroduce produk-produk baru penambah aktivitas waxing yang memang untuk market yang sama, yang memang market yang bisa belinya 50 sampai 100.000, tapi produknya beda. Ini salah satu caranya untuk ningkatin omset, which is udah menurut aku itu something yang udah banyak yang tahu lah, udah banyak yang bisa. Makanya sekarang kan kalau satu brand itu dia nggak ngejualin cuman satu produk ya, biasanya mereka jualin tuh banyak banget produk yang memang masih berkaitan sama kebutuhannya customers, yang masih solving the problems of customers life. Tapi at the same time mereka vibes-nya itu sama, jadi harganya itu nggak ada yang kayak satunya rendah banget, satunya tinggi banget, karena pasti mereka study produknya dan kira-kira customer mereka pengen belinya itu di harga berapa, dan ini customer itu bakal butuh gak sama produknya. Jadi harus di riset bener-bener kebutuhan customer juga, bukan cuman target market yang kita punya. Selanjutnya adalah chart yang ketiga ya, menurut aku kolom di sini ini yang ketiga. Ntar aku akan sharing ini ya, chart ini ya. Kolom ketiga itu adalah ekspansi ke market yang baru. Jadi gini, kita punya produk yang sama, tapi kita punya dengan kita punya produk yang sama, kita coba tanya deh, kira-kira ada market lain nggak yang bisa kita garap. Contohnya kayak di Mirael. Kayak di Mirael kan kita kan memang fokusnya pelopor waxing ya. Jadi kita melihat selain customer yang beli, sebenarnya market baru apa sih yang bisa kita jangkau selain ke customer. Jadi market lain yang bisa kita jangkau, contohnya kita bisa masuk ke salon-salon, karena salon-salon juga butuh waxing. Terus juga jadi produk waxingnya sama, tapi jangkauan marketnya tuh beda. Terus kita juga bisa masuk ke toko-toko kosmetik, karena toko-toko kosmetik juga mereka menjual kosmetik dan mereka pengen membuat toko mereka jadi lebih lengkap. Makanya mereka kita tawarkan waxing supaya kelihatan toko mereka lebih lengkap. Terus misalnya contohnya produk-produk lain kayak contohnya jualan balon.
kita bisa jualan balon, misalnya kita biasanya jual balon di pada saat untuk acara-acara doang, apa sih market yang bisa kita ekspansi gitu loh. Misalnya biasanya orang beli untuk acara ulang tahun, apakah bisa kita ekspansi balon ini digunakan di acara lain gitu, atau apalah gitu loh, apa market yang berbeda jauh gitu dengan market yang udah kita ada yang memang masih membutuhkan produk kita. Misalnya yang tadi aku bilang, kira-kira balon biasanya untuk ulang tahun, sekarang kita masuk market balon untuk misalnya pernikahan, biasanya ulang tahun gitu loh. Market-market baru apa sih yang memang masih membutuhkan produknya kita? Masih banyak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya yang butuh kalian lakukan adalah menganalisa sebenarnya produk kalian ini bisa banget dipakai selain di market yang sekarang, bisa dipakai di market mana lagi. Kalau aku bilang sih butuh analisa dan kreativitas ya, butuh bener-bener mempelajari apa yang market mau gitu. Nah sekarang itu kalau misalnya kalian lihat, Miral kan keluarin produk-produk yang sama tapi ukurannya lebih kecil kan, kita travel size. Kenapa? Karena kita melihat pandemi ini udah selesai, udah hampir selesai, dan orang-orang tuh udah mulai travel. Jadi aku tuh lebih kayak pengen oke lah, dulu tuh Miral tuh dipakainya di rumah, sekarang aku pengen merambah ngambil market yang orang-orang yang suka traveling, yang butuh cepet, yang pengen produknya kecil-kecil. Jadi produknya sama tapi memang ukuran dikecilin untuk serving market yang berbeda. Market yang berbeda apa aja? Market yang memang purchasing powernya di bawah 50.000, itu kan market yang berbeda dibandingkan Mirael. Terus juga atau juga market yang memang pengennya karena sibuk traveling dan nggak keburu untuk pindah-pindahin barang dari botol yang di rumah pindahin ke misalnya botol yang lebih kecil, ya kita serving produk-produk kecil. Dan sebenarnya kalau misalnya teman-teman itu suka ke luar negeri dan suka pelajarin apa yang terjadi di luar negeri, hampir produk-produk besar, brand besar di luar negeri, mereka tuh udah come with sample size, dan ada corner di setiap supermarket atau minimart atau farmasi di mana travel size corner, di mana semua produknya itu mini-mini dan lucu banget, dan itu membuat orang itu jadi pengen coba produk kita untuk pertama kalinya. Jadi pertanyaannya adalah gimana caranya teman-teman itu untuk mengekspansi ke market yang baru. Jadi masuk ke market yang baru dengan segmen yang baru, bisa aja atau geografisnya yang baru. Biasanya kita misalnya fokus jualannya itu di Jawa, ataupun gimana caranya kita ekspansi ke luar pulau yang lebih besar potensinya, atau kita bisa ekspansi ke luar negeri. Itu geografis yang baru tapi dengan produk yang sama, atau bener-bener enter new market banget yang berbeda dengan market yang udah kita ada dengan produk yang sama. Ini exciting banget sih, karena aku juga Miral ini sudah dikenal sama salon-salon itu udah dari tahun 2017, dan itu yang sudah aku lakukan, dimana kita bikin waxing academy untuk salon-salon yang pengen ngambil waxing kita dan mereka pengen di trainingin, dan itu tuh bener-bener completely market yang baru tapi dengan produk yang sama. Terakhir banget cara meningkatkan omset ya, itu adalah untuk mengeksplorasi bisnis baru atau venture baru, kayak melaunching produk baru yang dijual di market yang baru, atau bener-bener memasuki bisnis yang bener-bener masih yang baru, yang beda banget dari produk sama market yang udah kita serving. Nah ini tuh bisa dilakukan dengan cara untuk meningkatkan omset ya. Itu bisa cara dengan produk baru, dengan serving market yang baru, atau mengakuisisi perusahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, banyak banget orang-orang pengusaha-pengusaha besar kerjaan itu nggak bangun perusahaan dari nol. Coba kalian lihat deh orang-orang besar di Indonesia yang memang usahanya itu udah bener-bener gede banget. Mereka tuh jarang banget deh dengar membangun bisnis dari nol, tapi cara mereka meningkatkan omset perusahaannya yang secara big, atau enggak cara meningkatkan, ya pokoknya intinya omset atau valuasinya adalah dengan mengakuisisi perusahaan yang sudah berjalan dengan omset yang sudah ada. Ketika kita akuisisi kan langsung omset itu jadi milik perusahaan kita dan valuasi kita juga akan naik. Jadi aku pengen ngajak teman-teman ini untuk coba berpikirnya
lebih luas lagi, karena dulunya aku juga berpikirnya ya cuman itu aja, naikin omset adalah aku kerja sampai mati gitu loh, untuk bakar duit di marketing, untuk ngelakuin A, B, C yang sudah dilakukan sama 1 juta umat. Nah, kalau misalnya kita bisa berpikir lebih luas lagi, kalau ada potensi dan peluang di luar sana, coba deh sebagai pengusaha kita coba take a step back. Nggak usah eksekusi terus-menerus, karena tugas CEO itu bukan eksekusi sama sekali, tapi tugas CEO itu adalah menyusun strategi. Coba deh kita ambil waktu kita 5-10 menit kalau ada waktu, tapi idealnya itu adalah 2-3 jam untuk benar-benar menganalisa apa sih peluang yang ada di dalam bisnis kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai CEO, apakah yang aku lakukan tuh sudah benar, atau apa sebenarnya tugas aku yang memang mesti aku lakukan, dan ada hal yang memang membuang-buang waktu aku yang bisa didelegasikan ke orang lain. Menurut aku itu dua dulu deh untuk jadi PR kalian, coba analisa. Dan terakhir, kalau menurut aku yang paling penting yang aku pelajarin selama aku di Harvard itu adalah membangun tim. Jadi kamu percuma punya strategi A sampai Z, bener-bener banyak banget, tapi kamu doang yang ngelakuin. Ketika kamu ngelakuin strategi yang kamu bikin sendiri, I think ada batasannya seseorang tuh bisa ngelakuin seberapa banyak. Tapi kalau kamu punya tim yang super banget, kamu punya strategi A sampai Z, kamu punya orang untuk ngejalanin strategi itu gitu loh. Jadi penting banget untuk ngebangun tim. Oke, aku ngerasa itu aja penjelasan singkat dari aku, karena memang tujuan aku ngejelasin part per part itu harus di bawah 20 menit. Karena kalau di atas 20 menit itu udah kayak, oh my god, this is so long. Kapan Felicia selesai ngomongnya? Thank you so much for watching or listening. Seperti biasa, aku pengen tahu banget berapa banyak yang belajar dari video yang aku sharingin ini. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai dengerin, please banget untuk sharing apa yang kamu pelajarin dari sharingan video aku ini. 3 hal yang kamu pelajari, atau 3 hal yang pengen kamu eksekusi hari ini juga sebagai pengusaha gitu loh. Dan kamu tag aku supaya aku tahu sebenarnya sebagai orang yang sok-sok ngajarin kayak sekarang ini sharing, seberapa gampang sih kalian paham sama penjelasan aku. Khawatirnya aku cuma ngomong ngalor ngidur, ternyata aduh ini tidak dimengerti sama sekali. Dan tuh teman-teman yang nonton, mungkin ada beberapa dari kalian tuh kayak bilang, ini mah gue aja udah tahu. It's okay kalau misalnya kalian sendiri udah tahu. Pertanyaan adalah berapa banyak udah kalian eksekusiin gitu loh. I think that's all semuanya. Thank you so much. This is my mungkin nextnya itu gak akan sering-sering banget, karena aku lagi hektik banget selesai dari Harvard ini. Ternyata aku punya banyak banget PR, tapi aku sangat amat excited untuk sharing ke kalian. So aku akan sharing lagi, tapi nggak bisa dipatokin, dan jangan paksa aku kapan, ntar aku jadi stres sendiri. Oke? Alright semuanya, thank you so much, good luck, bye bye.